Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan salam hangat saya sampaikan dari para pengurus LPK Bina Husada untuk semua calon pengusada yang hadir pada perkuliahan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Husada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAKTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ado Sadroi, Ahli Media Keperawatan AKP. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Husada, Ibu Titrianti SPD, PPH. Yang terhormat Sekretaris Umum PAKTI, Ibu Sumiati Yasmireja, PPH. Dosen pemateri yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Sinse Andi Sapero, terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih juga Pak. Juga kepada para peserta didik yang hadir, walaupun mungkin sebelumnya sudah nanti dan karena ini satu kewajiban. Alhamdulillah Bapak dan Ibu bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mencari ilmu atau mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Sinse Andi Sapero. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini Kamis tanggal 21 April 2022 bertepatan dengan Hari Kartini, untuk Hari Ibu, ini sebenarnya Hari Ibu. Salah satunya di mana beliau ini, Kartini ini selalu ingin belajar dalam rangka mengangkat harkat derajat kaum. Mudah-mudahan kita sekalian masih tetap diberikan rahmat, karunia, sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan terus mengikuti kuliahan D1 gelombang kedua dari awal hingga tuntas walaupun secara virtual. Bapak dan Ibu peserta didik yang saya banggakan, marilah kita sama-sama untuk membuka acara kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembawa acara, dengan sangat antusias pada kesempatan ini, tentunya akan membantu kegiatan Bapak dan Ibu sekalian dari awal hingga akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, karena malam sudah semakin maju ya, tentunya nanti perlu juga Bapak dan Ibu beristirahat. Untuk itu, karena kita sudah membuka dan hal-hal lain barangkali Ibu Bapak dan sudah paham tentang tata tertib mengikuti kegiatan. Untuk itu, saya langsung saja kepada materi inti yang akan disampaikan oleh Sinse Andi Sapero. Tapi sebelum menginjak kepada acara inti, marilah kita bersama-sama untuk berdoa supaya kegiatan pada malam hari ini bisa lancar sampai nanti pada ujung acara. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga doa yang telah dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan membawa keberkahan kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya persilahkan kepada Sinse Andi Sapero untuk memberikan materi pada malam hari ini. Pada beliau saya persilahkan. Ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum semuanya. Senang sekali sudah hampir 3 minggu kita kumpul kembali ya. Ini kalau Pak Asep udah 2 bulan nih, 2 bulan.
2 bulanan. Senang sekali lihat Pak Asep, senang semangat. Seperti biasa, sambil menunggu yang lain, saya bisa ajak ngobrol, tukar pikiran, dan mau berharap teman-teman semua, para murid, boleh cerita kesaksian atau testimoni atau storytelling tentang pengalaman minggu-minggu ini, ataupun gimana. Karena kita sudah hampir 3 minggu ini nggak ketemu ya. 3 minggu ini kita nggak belajar ini. Tapi saya lihat di sini, teman-teman di sini sangat semangat sekali di situ ya. Ya, ini saya sambut dulu Pak Rusmanto. Assalamualaikum Pak Rusmanto. Gimana di Pulau Bintan? Ada kabar apa? Boleh di-sharing? Ada pengalaman apa ya? Halo Pak Rusmanto, ada pengalaman apa ya Pak Rusmanto ya? Selamat malam. Pak Rusmanto ini mungkin lagi buka puasa kali ya. Saya ke yang lain dulu nih. Ini aja ada Bu Eli Mulyani. Assalamualaikum Bu, Bunda Eli, gimana kabarnya? Boleh sharing minggu-minggu ini gimana pengalamannya Bu? Ke teman-teman biar semangat. Ke pasien atau ke diri sendiri atau gimana Bu Eli? Halo Bu Eli. Iya, Sinte, selamat malam. Gimana Bu? Sekarang sepi, Sinte, karena puasa. Orang-orang pada sehat. Tidak ada yang dibekam, pada sehat. Ya, herbalnya gimana Bu? Pengalaman herbalnya gimana Bu? Ya, herbal masih seperti yang kemarin. Masih eksperimen yang kemarin itu. Eksperimennya sejauh mana Ibu ya? Yang kemarin itu saya yang campur madu, terus saya biarkan beberapa minggu gitu ya. Nah itu sampai sekarang ternyata ya tetap masih enak, masih gurih kalau dicampur dengan madu. Hasilnya gimana Bu? Hasilnya oke banget. Yang sudah testimoni madu, iya. Ya. Berarti luar biasa Ibu ya, Bu Eli ya. Pengalaman Ya. memang ya, ini udah pasien yang keberapa Ibu ya? Pakai penggunaan herbal yang TCM ini udah pasien yang keberapa ya? Udah banyak ya. Yang kemarin beli juga udah banyak kemarin ke Sinte itu. Ini pasien yang keberapa jadi Bu? Yang ke-7 atau yang ke-8? Kelima sih, baru kelima. Ya, kalau Ibu udah sampai ke 50, Ibu udah pengalaman udah kayak Sinse yang 4 tahun baru lulus lah Bu. Kalau pasien udah 50. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Doain. Udah mulai biasa langsung lihat lidah, lihat langsung kasih pengalaman. Itu ya udah lumayan. Kayak saya punya customer ya di Bogor juga, Ibu Herlina. Pasiennya udah 28 orang ya. Udah mau ke 30 dia. Bentar lagi udah mau 50. Waduh, itu udah lumayan rame juga sih. Dia juga ada bikin herbanit juga yang buat herbatox juga itu di daerah Cimapar ya. Lumayan rame itu. Ya saya cukup semangat sih ya. Ya itu si Bu Herlinanya itu juga dia malahan ikut LPQ yang angkatan 4. Tapi saya sebelum dia masuk ke LPQ dia sudah kenal sama saya, sudah hampir setahun lah. Bahkan sudah pakai formula yang suntian saja sampai 70 botol dia. Nanti kapan saya kirim fotonya Ibu Herlina. Itu sangat luar biasa sekali. Udah menggunakan 70 botol, pasien dengan kurang lebih hampir 28 orang. Jadi dia juga rajin ikut seminar Zoom di mana-mana lah. Zoom sana, Zoom sini, belajar ono, sampai pusing. Dan anaknya ingin ngambil program Sinse yang D4 di daerah Cibinong. Wah, itu juga saya cukup semangat sekali ya dengan anaknya. Lihat mamanya, lihat ngobatin pakai Sinse itu gimana hasilnya. Terus juga dia dulu kan pernah di pesantren juga tekanan belajar sampai badannya pada bengkak, stres. Begitu dikasih herbal yang buat nenangin sen, akhirnya dia bisa tidur dengan baik dan badannya lebih enak pada kempes. Nah dari situ anaknya sendiri mau belajar sekolah Sinse, mau ikut yang 4 tahun. Jadi ya lumayan sih saya bersyukur sekali ya bisa banyak membawa orang, bisa jadi akupunturis sudah berapa orang. Saya punya mantan pasien juga jadi akupunturis. Sinse yang nggak praktek saya ajak praktek jadi bisa mau praktek.
Jadi ya udah lumayan banyak ya, saya senang bisa mempengaruhi orang bisa ke lebih jauh-jauh lebih baik sih ya. Ya itu luar biasa sekali nih ibu-ibu di ini juga. Ibu Ana juga udah pasien yang keberapa? Ibu Ana datang nggak malam ini ya? Ibu Ana itu udah pasien yang kelima atau keenam itu. Kemarin anaknya juga pakai obat yang itu buat panas dalam, pakai Yin Chaosan juga udah mulai oke juga. Udah mulai ini. Nah, Ibu Ana udah mau kelima atau keenam pasien lah. Jadi kalau saya bilang kalau pengalaman udah 50 orang itu udah lumayan cukup berpengalaman. Makanya saya katakan selalu kejarlah pengalaman, kejarlah eksperimen. Eksperimen apa kek, inilah, itulah. Nah, itu akan membuat berkembang kitanya. Nah, ini saya juga tadi ada kirim foto, ini buku tentang ini yang mau belajar jadi toko obat. Ini tentang buku hebat paten. Anu, Sensei. Ya. Ada Ini dikit setahun. Udah. Sensei, bukunya itu isinya gimana Sensei? Yang buku yang di-share? Ini bakalan saya ajarin, cuman belum nih. Kalau yang biasa diajarin itu kan herbal yang simplisia. Kalau herbal paten itu ada herbal ekstrak, ada herbal yang berupa pil-pil kecil yang di toko-toko obat Cina pada umumnya dijual. Atau herbal umum kayak pencewang, angkung, itu gimana itu dijelaskan di situ semua. Takolotan, atau segala macam. Itu nanti Bapak Ibu akan mendapat pelajaran ini juga, tapi kalau mau beli bukunya juga boleh. Ini kurang lebih ada 10 buku deh nih. Kurang lebih ada 9 nih, 9 buku ya. Satu buat pegangan saya, terutama yang mau buka, yang Bu Eli harus beli nih. Karena ada toko obat, katanya mau buka toko obat. Jadi harus belajar. Tapi kalau ini, materi ini akan keluar setelah ini, masih panjang maka pelajarannya. Herbal ekstrak juga akan saya ajarkan. Terus herbal paten yang pada umumnya di toko-toko obat Cina juga akan saya ajarkan. Terus yang ramuan godokan juga kita akan belum selesai kan sih. Karena materinya ini hanya sebulan 2 kali. Sedangkan ini pelajaran ya lumayan banyak, lumayan padat. Entah nggak tahu nanti kemungkinan akan nyambung lagi atau gimana, ada tambahan-tambahan lagi, mungkin kerjasama dengan LPG atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi apa yang ada sesuai dengan pemahaman atau pengalaman maupun informasi atau wawasan akan saya ajarkan semua gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada juga yang nyerempet-nyerempet tentang akupuntur juga saya ada sharing juga. Tapi di sini ya ibu-ibu ya lumayan cerdas-cerdas semua lah, saya lihat sih bapak-bapaknya juga hebat, orang hebat semua di sini. Nah di sini ada lagi masuk ini. Selamat malam Pak Isman, kabarnya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Siku, Andi Safirung. Ya gimana kabarnya? Ada pengalaman apa di Surabaya? Lagi eksperimen apa nih? Ini sudah nggak gitu eksperimen sih sekarang. Cuma sekarang kemarin sih ada pasien itu yang baru kena stroke awal, baru jantung. Cuma untung langsung tertangani. Cuma di sini saya keanehan sih. Umumnya dia kan awalnya kan kena darah tinggi. Harusnya badannya itu merah semua. Pas waktu tak diagnosa bukunya, nadinya, sennya itu sen tegang nadinya. Lidahnya merah sampai kebiruan. Tapi tubuhnya putih, pucat. Kalau kukunya dititipkan itu gak merah, tetap pemutih. Jadi kesimpulan saya itu permasalahannya pada jantungnya. Ini kalau saya rasain nantinya kayak sen tegang tapi kosong, tidak ada darahnya. Secara otomatis darahnya semua itu berkumpul di liver. Ya, terus jadi untuk penanganan ya, untuk sementara pertama saya tidak berani untuk menusuk
10 jari untuk mengeluarkan darah. Bagaimana bisa mengeluarkan darah? Kukunya saja putih kok, putih-putih kekuningan kok. Seperti sindrom Gan-Chiisi. Sindromnya jadi kayak sindrom liver kekurangan darah. Tapi darahnya kok terkumpul di seluruhnya di liver, kadang kan bingung. Nah, untuk pertama ini masih menggunakan pelancar hati untuk memberikan penyakitnya keluar dulu. Baru setelah esoknya ada perubahan. Tangan-tangannya sudah merah, liver-livernya sudah kelihatan sudah keluar semua. Baru saya tahu ke jari-jarinya ke 10 jari sama kakinya. Ya sudah berjalan, sudah bisa jalan. Dan setelah itu baru saya kasih herbal untuk penenang sen kayak sambil lutung sama pegagan dan kunyit, karena khawatir sambil itu kan kadang pengaruhnya di lambung, makanya tak kasih kunyit itu kan untuk menetralkan lambungnya. Hasilnya sudah berjalan lancar sudah, cuma simpel nih. Dan beberapa obat yang biasa dia minum kayak minyak-minyakan itu tak suruh berhenti. Ya, bagus Pak. Jadi iya, kalau lihat khawatir tambah bengkak, tambah menyumbat ke darahnya. Apapun itu kan tetap aja ya sih, Bu. Jadi untuk penanganan pertama saya masih belum bisa ngasihkan dia itu herbal untuk penurun sen. Nah, kayaknya di sini Sifu Pak Andi Syafiro ini sekarang pelajarannya menuju ke sen, penenang sen ini kayaknya masuk untuk cuaca seperti ini kayak itu. Ya. Karena dari awal semua kan satu persatu Pak. Saya mau lompat-lompat juga kadang-kadang ya ada lompat sedikit, kadang dari awal takutnya teman-teman semua di sini para murid bingung, tapi di sini di luar dugaan saya ternyata daya tangkap terutama yang ibu-ibu sangat super sekali. Mungkin sebelumnya. Kenapa? Memang benar Sifu yang saya amati kan sekedar baca pengamatan beberapa orang itu sekarang itu rata-rata itu sennya itu lebih ekses atau livernya itu lebih kanhu lah istilahnya, mudah membara karena cuacanya ini kan dari lembab ke panas. Jadi rata-rata mereka itu mengalami sindrom panas lembab. Efeknya ke liver yang tidak stabil. Nah, pemberian kayak herbal penenang sen kayaknya sekarang lebih membantu. Oke. Kata lidahnya kan merah semua rata-rata. Ya betul. Semua matanya semua, tangannya merah semua. Nah ini kan berarti kan butuh penenang sen. Ya. Oke, siap. Benar. Ini saya. Ya kenapa gimana Pak? Sangat tepat sih untuk pelajaran hari ini tuh. Sangat tepat sekali. Untuk pelajaran tapi kan dari awal ya Pak ya, materi dari nol ya Pak ya. Iya. Ya. Oke, ini saya ada satu lagi, saya mau ada dua orang lagi nih. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Susilowati, gimana kabarnya di Hong Kong? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Sinsai. Ya, di sana gimana? COVID-nya sudah turun atau gimana? Petualangan herbal di Hong Kong gimana? Minggu depan mulai dibuka itu tempat musola. Boleh berempat lagi, insya Allah katanya. Infonya seperti itu. Oh, terus itu apa namanya?
herbal di sana sama pasien gimana Bu, perkembangan pemakaian herbal dan pengalaman TCM di sana gimana Bu ya? Ya alhamdulillah lah. Tinggal apa itu keluhan itu clean-nya itu apa keluhannya seperti itu. Kalau di sini orang rata-rata kan setiap hari minum sup. Sup apa itu herbal kalau di sini. Oh ya, jadi udah otomatis ya kadang-kadang ya Bu ya? Iya, pokoknya 1 minggu 3 kali 4 kali itu di sini pasti minum sup herbal. Ya, jadi Ibu udah ada pengalaman juga Ibu ya, kalau ke bawah tanah air tuh gimana udah lumayan Insya juga. Allah sudah ada. Itu masalah penggunaan yang formula dan resep pernah digunakan nggak Bu? Apa itu yang resep dari apa itu Sinsa belum, saya pakai resep ini Hong Kong karena masih tinggal di Hong Kong Sinsa. Nggak tahu nanti kalau sudah tinggal di Indonesia kan itu bisa pakai resepnya Sinsa gitu. Kan di Hong Kong kan itu apa namanya banyak toko-toko obat juga di sana. Iya, di bawah rumah saya ini ada toko obat. Itu kalau di sini namanya itu apa ya? Apa bahasa Kantonisnya itu? Pokoknya dokter herbal lah. Obatnya ada Sinsel di situ dong. Dokter herbal ya Sinsel lah. Iya, iya. Dia pengen tulis resep kan? Iya. Kalau di sini kan begini Sinsa, umpamanya ngatasi panas gitu. Biasa direbuskan itu namanya madai. Terus apa itu tebu, terus dikasih apa itu lupa apa ya Mas aja. Wortel. Terus dikasih iya, itu direbus itu. Biasa itu 5 gelas disisakan 3 gelas seperti itu untuk mengatasi panas. Oh ya, berarti di sana memang sudah lumayan kuat juga sih ya. Kayak di Ya. Hong Kong. Kalau di sini kan begini kan itu ikan laut kan juga bisa untuk sup kan. Kalau di sini ikan laut itu untuk sup, nanti itu kalau itu direbus, digoreng itu kalau di sini pakai minyak cuma sedikit saja, orang sini kan enggak suka minyak. Jadi digoreng, habis itu air mendidih dimasukkan, dikasih jahe, terus biasa dikasih kentang, dikasih pokoknya sayur-sayuran seperti itu, sayur mayur. Ngerebusnya sampai airnya itu putih seperti susu itu. Itu orang di sini itu namanya sup. Itu ada yang sama ikan, ada yang sama ikan, ya ada ayam gitu. Gimana? Kenapa sampai putih begitu? Bukan jadi bikin bingung aja. Kan itu kan apa itu ikannya nggak dimakan lagi Sinsa. Kalau di sini kalau bikin sup daging itu nggak dimakan, dibuang Sinsa. Oh, jadi kayak udah diacak-acak gitulah ya? Iya, jadi apa itu kan ada penyaringannya kalau di sini. Oh, ya. Oke lah. Sekarang saya mau tanya dengan Ibu Ana Rasida nih. Assalamualaikum, Bunda Ana, gimana kabar ini Cilegon nih? Ini kemarin lagi semangat terus menggunakan herbal dan udah lumayan, pasiennya udah berapa? Udah 5 atau 6 orang juga Ibu ya? Pengalamannya ya. Saya bilang 50 orang sih udah pengalaman jadi Sinse Junior udah lumayan deh. Halo Bu Ana, Assalamualaikum. Halo Bu Ana. Halo Bu Ana. Wah lagi pada buka puasa nih. Taraweh. Oh, kita taraweh ya. Halo Pak Asep, kita mulai deh pelajaran kita ya. Yang Nah, ini kita malam ini herbal penambah daya cerna dan perangsang muntah. Jadi supaya nafsu makan sama kalau nimbun makanan bisa gimana bisa dituakan atau supaya ditekan. Oke, boleh Pak. Slide pertamanya Pak, boleh dilanjut.
Herba penambah daya cerna ini berkhasiat memperkuat daya cerna lambung, limpa lambung, sehingga menghilangkan penumpukan dan penyumbatan makanan dengan gejala perut kembung, tidak nafsu makan, sering bersendawa, banyak mengeluarkan cairan asam lambung, mual muntah, BAB tidak lancar. Proses pencernaan tidak sempurna akibat lemahnya P-way. P-way ini artinya limpa lambung. Jadi lambung itu juga bisa soak. Kadang-kadang di Chinese medicine itu dikasih namanya penguatan Qi. Contohnya kayak pucung icitang atau pucung iciwan. Bedanya apa, Pak? Pucung icitang sama pucung iciwan. Kalau iciwan itu herba paten bentuknya butir-butir. Kalau pucung icitang itu apa? Itu direbus atau nggak pakai herba ekstrak. Wan itu ingat itu adalah pil. Ya, jadi itu ada yang terkenal namanya pucung icitang. Kalau pilnya itu wan, pucung iciwan. Itu herba umum juga dan sangat terkenal. Yang menciptakan itu adalah tokoh namanya Chang Chongqing. Tokoh itu namanya Chang Chongqing, namanya yang menciptakannya itu. Itu digunakan kembali sampai ke zamannya Li Tongnian. Li Tongnian adalah seorang spesialis yang menggunakan untuk fokus di bidang limpa lambung. Artinya ilmu tanah. Ingat, kita bicara bahasa elemen, menggambarkan itu ilmu tanah. Li Tongnian lah yang banyak mengenakan herbal pucung ini nantinya ke depannya. Tapi dasar itu kalau tidak salah itu dari Chang Chongqing. Tapi yang mengembangkan ini adalah Li Tongnian. Li Tongnian. Jadi dalam sejarah itu namanya Li Tongnian itu yang mengembangkan adalah ilmu sinsai aliran tanah. Ilmu sinsai aliran tanah maksudnya apa? Selalu penyakit itu berpendapat masab-masab dalam herbal TCM itu juga ada, dalam aliran penggolongan sinsai itu ada. Semua penyakit itu berasal dari lambung, dari mulut dan lambung. Mau masuk ke lambung, ya di lambung lah, dari mulut ke lambung ya begitulah. Jadi itu ada sesuai dengan hadisnya juga Pak Asep ya. Saya pernah dengar hadisnya itu betul demikian atau bagaimana Pak Asep? Suaranya nggak ada nih. Saya belum terlalu paham dengan mungkin ada ya di hadis tapi saya belum ini. Ya, jadi berpendapat semua penyakit itu dari lambung. Jadi yang perlu dibenerin itu adalah lambungnya dulu. Karena lambung itu pertama menerima makanan dan menyalurkan lewat limpa ke seluruh tubuh. Kalau dua sumber ini sumber energinya kurang, maka buat di akupuntur pun titik-titiknya itu kurang berkhasiat Pak, karena nggak dinutrisi. Jadi nggak dipupuk dulu. Jadi mau ditusuk bagaimana? Orang badannya soak, ditusuk gimana? Begitu nutrisi, lambungnya beres, makannya bisa oke, BAB-nya oke, maka akan cepat sembuh. Nah, ini tuh sekibat beberapa wawasan tentang aliran-aliran limpa lambung yang dibawa Li Tongnian. Nggak usah dihafalin, yang penting dimengerti. Lama-lama ngerti sendiri. Jadi jangan terlalu berat, kebaikan Miki jadi stres. Karena saya sendiri juga kalau lupa buka buku, yang penting paham aja. Kita sistem di Shinsei itu sekolahnya sekolah pemahaman dan pengalaman dan diagnosa gitu kan, pengalaman diagnosa. Jadi lama-lama ngerti. Juga sistemnya cara CBSA, cara belajar siswa aktif. Siswa juga aktif, siswa juga baca buku, eksperimen, cari pengalaman. Oke, kita baca lagi herba perangsang muntah. Belum Mbak. Herba yang sebelumnya Pak, belum. Ya. Herba perangsang muntah biasa digunakan pada sindrom yang mengobati dengan merangsang muntah, misalnya keracunan, banyak dahak di lambung dan tenggorokan dan sumbatan makanan. Jadi ada satu lagi aliran yang memuntahkan orang yang keracunan. Ada lagi istilahnya di dalam dunia persilatan, dunia buku-buku silat, racun lawan racun. Ada yang mengatakan demikian, tapi memang dalam prakteknya memang ada. Itu kadang kalau kita nonton film-film silat itu kita menghayati itu, apakah betul demikian? Ya, 70-80% demikian pada zaman dahulu, Shinsei yang praktek. Ada, memang ada film-film Shinsei sekarang juga mulai dinaikin kembali, memang betul ada, memang ada seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini herba senku ini sangat terkenal. Ini buat meningkatkan
fungsi lambung, senku. Nah, rasa dan sifat manis, pedas, hangat. Meridiannya, lihat nih, meridian selalu saya akan ulangi lagi dalam Herbal TCM bicara bukannya vitaminnya apa, kandungannya apa, tapi jalur meridiannya apa? SP dan ST, spleen dan stomach. Fungsinya mengurangi stagnasi makanan dan mengharmoniskan lambung. Khasiat lebih lambat daripada sanca. Sanca, ingat, sanca itu sejenis buah-buahan, namun lebih aman. Nah, ini sanca itu buah-buahan, itu kenapa senku ini lebih aman dibandingkan sanca? Karena kalau sanca, kalau kebanyakan itu bisa mencret. Kenapa bisa mencret, Pak? Karena kadang rasa itu kayak asam-asam manis gitu, asam-asam manis gitu lah, nano-nano gitu. Nah, sanca ini biasanya dijadikan permen, dijadikan manisan buat kasih makan anak kecil yang nggak mau makan. Maksudnya apa? Ngerangsang supaya anak kecil itu nafsu makan. Saya masih ingat tuh, pas kecil tuh ada permen bulatan-bulatan itu asam manis. Saya sering makan aja itu. Saya nggak ngerti itu gunanya apa. Ternyata itu bisa merangsang buat nafsu makan. Sama setiap hari tahun baru Imlek juga ada campuran dari kiamboy sama sanca itu dijadiin satu makanan itu ternyata bisa bikin lambung kita lancar dan kita bikin buat kita tuh nafsu makan buat anak kecil. Buat orang dewasa juga bisa. Kalau yang lagi sakit atau gimana buat nafsu makan. Itu dari permen maupun dari permen dari buah-buahan juga ada. Itu dari zaman dulu sudah ada. Jadi kalau kebanyakan yang asam-asam gitu ya mencret lah. Tapi kalau senku ini rasanya manis pedas sangat itu kagak sampai kayak gitu, nggak bikin mencret. Nah, orang zaman dahulu sering menggunakan senku dari dalam formula yang mengandung mineral untuk mempermudah diserap tubuh. Nah, kadang-kadang digabung dengan formula yang mengandung mineral. Tujuan apa? Untuk mineral itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kita tahu kalau dalam Herbal TCM, mineral, batu-batuan maupun fosil maupun dalam batu amber pun digunakan herbal juga, tulang-tulang digunakan herbal, bahkan rambut pun digunakan jadikan herbal. Oke, lanjut lagi. Nah, ini Maya ini adalah beras atau dari gabah. Ini salah satu yang terkenal juga. Maya ini saya juga suka pakai. Ini Maya di dalam ramuan ini juga di Indonesia banyak ini. Bentuknya kayak gini, ini kayak beras yang belum ditumbuk. Ini sangat terkenal, ini buat menguatkan lambung. Tapi di Indonesia lebih terkenal itu tajin, air tajin. Itu bisa juga karena dari beras juga, dari menanak nasi air tajin ini itu untuk memperkuat lambung dan buat ngobatin mah juga bisa. Nah, rasa dan sifat manis netral. Meridiannya ST, SP, lever juga masuk. Gunanya untuk mengurangi stagnasi makanan, menguatkan SP. Nah, itu terus mengurangi dan menghambat ASI, nyeri. Nah, ini juga membuat ngatasin nyeri pada ASI, menyusui juga bisa. Terus melembutkan aliran Qi lever. Maksudnya kalau Qi levernya tahu panas badan, itu juga bisa bikin menurunkan sedikit gitu. Maksudnya jangan tahu tegang badannya. Kadang kalau kita marah-marah itu kayak orang tegang, kayak ototnya keluar, stres. Ini bisa mengurangi tingkat stres, biar rileks sedikit badannya. Jadi bisa bikin cair gitu kan Qi-nya, pergerakan Qi di dalam badannya bisa cair. Jadi pengobatan TCM itu, akupuntur dan herbal maupun pijat atau tuina selalu bicara tentang energi, tentang 5 elemen, tentang sedasi, tentang tonifikasi. Semua makanan, semua pemikiran, semua diagnosa adalah berdasarkan diagnosa energi. Pola pikir energi, sistem energi, pokoknya energi lah. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini sukuya ini sama Maya itu hampir sama. Ini dari padi-padian juga ini. Bentuknya kayak gini. Ini kayak gabah yang tadi itu sejenis kayak apa namanya sih? Kayak beras ketan apa sih? Pokoknya lebih kurang kayak gini lah. Jadi kadang boleh lanjut lagi fungsinya. Di Indonesia ini sangat banyak. Jadi tidak impor dari negeri Cina. Seperti saya bilang, isunya adalah hoax-nya adalah 80% herbal Chinese itu ternyata herbal Indonesia juga. Cuman kepentingan dagang tuh gimana sama nama-namanya ada nama Mandarin. Jadi orang pikir semuanya dari Cina semua, ternyata enggak.
hanya beberapa doang kayak ginseng maupun goji berry, maupun kayak Chang Honghua itu dari Pakistan, Moro Chungrong itu dari padang pasir, karena kita ngambil umbi dari kaktus, sejenis kaktus. Nah ini jadi ini di Indonesia banyak, ambil di Indonesia juga. Jadi ada tukang ngolahnya juga ada. Rasa dan sifat manis netral, meridiannya SP dan ST, mengurangi makanan, mengurangi sanasi makanan dan menguatkan SP. Ini ada tulisan Chow. Maksudnya Chow ini maksudnya di apa? Maksudnya Chow adalah disangrai. Karena tulisan Chow maksudnya disangrai. Disangrai, diminum airnya. Itu juga bisa, terus menambah nafsu makan. Ini di Cina dulu digunakan buat anak kecil yang tidak mau makan. Kalau di Indonesia pakai air tajin, terkenalnya sama aja sih, hampir sama. Terus mengharmoniskan Chungjiao. Maksudnya apa nih Chungjiao? Mengharmoniskan Chungjiao. Ini bahasa akupunturnya apa nih? Halo teman-teman, ada yang tahu bahasa akupunturnya maksudnya apa? Sudah belajar akupuntur? Kenapa? Ya, Jawa Tengah. Betul. Aduh, Ibu pinter banget ya, Bu ya. Jawa Tengah. Oke, lanjut lagi Pak Asep. Live Fuce ini juga ada di Indonesia. Ini agak sedikit beracun dan panas. Ini kayak agak panas ini. Live Fuce. Nah, ini Live Fuce. Rasa dan sifat manis dingin. Meridiannya ini paru-paru, limpa lambung dan usus besar. Mengurangi stagnasi makanan. Nah, ini kalau makanan itu kayak dalam itu kayak begah. Oh, bahasa orang sini kayak begah-begah gitu kalau makan. Terus mengurangi dahak, gampang berdahak kalau paginya, tapi ini dahak yang di dalam lambung untuk gimana kayak berdahak itu, belendir. Terus menekan Qi turun ke bawah. Menekan Qi turun ke bawah. Kalau terjadi Qi turun ke atas, artinya apa? Ada yang bisa jawab secara akupuntur? Berbalik arah. Ya, Qi alik itu berbalik arah. Maksudnya gimana tuh? Manifestasinya. Betul, Qi berbalik arah. Betul sekali, Ibu. Pintar sekali pelajaran akupunturnya. Jadi manifestasinya itu kayak gimana? Muntah. Ya, muntah maupun batuk-batuk. Mual-mual, karena Qi-nya terjadi pemberontakan, harusnya Qi lambung itu ke bawah. Nah, itu dengan bawah, ngedorong ke bawah. Terus menghentikan pendarahan, mimisan, menghilangkan dahaga, merangsang kencing. Nah, kalau yang susah kencing itu apa? Berarti ini herbal bisa diuretik. Bisa bikin lancar kencingnya, diuretik. Oke, lanjut lagi. Nah, Cinecin ini apa nih? Sudah pernah dibahas dulu. Cinecin ini apa? Ini tembolok apa namanya ya? Gurih. Ampela. Oh, Pak Asep masih ingat luar biasa. Ampla ini disangrai, dijadiin gini, digaikin, dibikin garing. Pak Asep masih ingat aja luar biasa ini Pak Asep. Ya, jadi ampla ini dibikin garing, ditumbuk jadi bubuk, atau enggak langsung begitu juga boleh kalau digodok, tapi biasanya dibikin bubuk sih. Dibikin bubuk. Jadi ini ampla fungsinya untuk menguatkan lambung, limpa lambung. Kalau yang sakit mahnya parah, kadang-kadang ada ramuan sakit mahnya itu kalau mau lebih cepat sembuh biasanya dicampur ini nih. Kenapa campur ini? Supaya limpa lambungnya itu makan. Dan udah biasanya mah itu udah luka dalam itu, udah babak belur ibaratnya. Diobatin, dikasih makan, si limpanya ini
kuat lagi, maksudnya begitu. Oke, lanjut lagi. Rasa dan sifat manis netral, meridian SP, ST, BL. Nah, ini ada kandung kencing dan SI, usus kecil. Mengurangi sanasi makanan, memperkuat spleen. Nah, memperkuat spleen ini ada hubungannya dengan menahan beser mani. Maksudnya ada orang tuh limpahnya terlalu soak, jadi gampang cepat keluar. Makanya ada ilmu pengobatan akupuntur untuk mengatasi ejakulasi dini, editansil, selalu menguatkan limpa. Ada yang mengajarkan filosofi menguatkan limpa. Maksudnya apa? Otomatis limpa itu berhubungan dengan otot. Kalau dia terjadi editansil, kalau ototnya nggak dikuatkan, nah itu jadinya lebih kuat. Terus menghentikan ngompol. Kenapa di sini menghentikan ngompol? Karena di sini ada meridian BL. Dia masuk ke meridian BL, jadi menguatkan kandung kemih juga. Nah, menguatkan kandung kemih, kita tahu bahwa BL pasangan dengan organ apa? Ginjal. Yes, dengan ginjal. Jadi otomatis pengimbangan itu mempengaruhi keadaan ginjal. Makanya dia bisa melembutkan dan menghancurkan batu. Artinya ginjalnya itu bisa menguat juga. Otomatis kuat. Tapi lebih cenderung ke BL-nya, tapi dia bisa menguatkan efek samping dari pasangan itu, bisa menguatkan pasangannya. Makanya bisa menahan beser mani dan menghentikan ngompol. Itu filosofi baca herbalnya begitu. Jadi simple, ibu-ibu udah luar biasa pinter lah. Oke, lanjut. Ini santai ini kayak buah manis-manisan. Ini jadiin permen, jadikan permen yang bulat-bulat, permen yang kayak piringan kecil-kecil. Ini buat nafsu makan, ini yang terkenal. Kalau anak kecil nggak mau makan, biasanya kasih manisan. Jadi zaman dulu itu sudah ada permen, zaman film-film zaman kerajaan udah ada permennya kayak sate telur puyuh. Bentuknya sate kayak telur puyuh, kayak lobi-lobi. Merah-merah semua, dikasih biasanya dihancurin, campur gula batu, terus dibikin kayak bulat-bulat. Jadi anak kecil itu bisa isep-isep gitu, kayak sate, bentuknya kayak sate. Itu kalau mau lihat itu kalau yang sering nonton film silat, film-film Mandarin atau film kerajaan itu suka ada anak kecil makan itu. Memang itu permen zaman dulu tuh ternyata dari negeri Tiongkok udah ada. Sebelum orang Barat pakai permen udah ada di sana. Supaya asalnya dari sana juga. Kayak tahu sama bakso. Rasa dan sifat manis, asam manis, agak hangat. Ini kalau ada asam artinya jangan kebanyakan makan, bisa mencret. Maksudnya makannya jangan berlebihan. Nanti bisa mencret kalau asam. Meridian ST lever mengurangi sanasi makanan, terutama makanan berlemak. Dia bisa mengikat lemak juga. Juga ada yang menggunakan sanca ini buat pelangsingan juga bisa. Maksudnya apa? Supaya mengikat lemak sama BAB juga lancar. Orang yang susah BAB pakai makanan ini juga. Tapi dia juga menghentikan diare juga. Makanya herbal ini kayak dua fungsi. Bisa melancarkan BAB, BAB-nya enak, lancar. Tapi dia bisa kalau yang suka mencret, diarenya juga bisa dikurangin. Karena fungsi menguatkan dan menggerakkan qi. Dan dia bisa melajarkan peredaran darah sesuai. Tapi pada intinya itu membujakan dan mengaktifkan sumbatan darah. Tapi ini sumbatan darah ini yang biasanya diakibatkan karena limpa lambung. Atau orang kena pukul di perut. Itu juga bisa. Oke, lanjut lagi. Cangsan, ini saya juga jarang gunakan. Ini bentuknya kayak begini. Ini tumbuhan di Indonesia ada nggak? Saya lupa ini. Jadi saya jarang gunain ini. Ada yang tahu nggak nih tumbuhan apa nih? Ini saya juga jarang gunain. Di herbal ekstrak juga jarang digunain. Cuman ini ada. Kita lihat fungsinya apa aja. Rasa dan sifat, padis, pahit, pedas, dingin, beracun. Nah, ini beracun. Meridian, jantung, lever, dan paru-paru. Merangsang muntah, seng. Artinya apa seng? Merangsang muntah, seng artinya apa? Artinya herbal itu tidak disangrai. Sang itu artinya herbal itu tidak disangrai.
menghilangkan tan. Tan ini sejenis dahak, sejenis reak. Tan ini istilah reak atau dahak ya, bukan lembab, bukan lembab, tapi dahak atau reak di dada, seng. Atau dalam tulisan seng ini artinya apa? Tidak disangrai. Terus bisa mengobatin malaria, chow, disangrai. Nah, dengan alkohol 3-9 gram. Maksudnya apa? Dengan alkohol maksudnya bisa direndam dengan arak. Ciu. Nah, ini buat orang muslim mungkin ada yang pro kontra ya, buat obat tetap gimana, tapi disesuaikan dengan iman dan keyakinannya ya. Kalau memang nggak boleh, yang jangan gunakan herbal ini, kita luas, gunakan herbal pengganti yang lain juga masih banyak. Tapi ini bisa ngobatin malaria, sangrainya direndam dengan arak gosok. Bukan arak gosok, arak putih ya. Zaman dulu pakai arak putih direndam buat obat, nanti sarinya itu bisa meresap. Oke, lanjut lagi. Ini tanfan. Tanfan ini sejenis mineral. Seperti saya sudah bilang, mineral ini agak kebiru-biruan. Kita mineral pun dijadikan herbal. Ini ada, oke lanjut lagi. Ini saya jarang gunain. Rasa dan sifat, pahit, astringen, dingin, beracun. Nah, ini ada beracun nih herbalnya, ini mineral ini hati-hati ada beracun. Meridian, lever, ST, SP, GB. GB kandung empedu, main di kandung empedu, berarti bisa buang angin juga dengan cepat. Merangsang muntah, menginginkan lembab, menghilangkan racun. Mengobatin borok, bisu, busuk dari bisul. Nah ini biasanya dari luar. Ini bisa dari luar. Ingat ini bisa dari luar, jadi bisa diborehin. Dengan mineral ini bisa diborehin, bisa. Dan hati-hati jangan di sini ada tulisan beracun. Oke, lanjut lagi. Kuati ini dari ini kan tumbuhan apa namanya buah kundur ya. Ini buah kundur atau buah kundur ini, tapi yang ininya nih talinya buah kundur. Talinya buah kundur ini. Ini di Indonesia banyak, tapi saya terus terang jangan gunain juga. Karena herbal itu sampai 300 lebih, 330. Kalau yang toko menengah, toko kecil itu 330, toko menengah itu menyediakan 550. Toko di Hong Kong, toko besar, itu total herbalnya sampai 800 sampai 80. Herbal super jumbo, toko herbal super jumbo, herbalnya di atas 1000 sampai 3000 sampai 3000 jenis. Itu super jumbo, biasanya ada di kampus. Atau herbal-herbal yang udah zaman dulu kuno, tapi herbal yang kecil itu 90 sampai 330. Di Indonesia hanya 100-an doang. Jumlah herbal yang digunakan biasanya 90 herbal aja sudah top. Nggak perlu sampai jelimet gomit sampai kayak ratusan ribuan herbal. 90 herbal aja di kotak-katik aja itu sudah sangat sakti dan sangat powerful. Oke, lanjut lagi. Rasa dan sifat, pahit, dingin, sedikit beracun, meridian, ST, merangsang muntah, membersihkan lembab, panas, mengobati jaundice. Jaundice ini apa? Jaundice ini adalah penyakit kuning. Ini istilah kedokteran, jaundice. Saya tahu ini dari mana? Dari sekolah di Semalang, sama si Pak Fitri, teman sekelas saya jaundice. Ini bisa ngobat sakit kuning. Jadi bisa direndam ini obatnya maupun digodok. Oke, lanjut lagi. Lilu ini di Indonesia juga ada. Ini tumbuhan apa nih lilu nih? Ada yang bisa tahu nggak nih? Saya juga jarang gunakan juga nih lilu ini. Nah, rasa dan sifat pahit, pedas dingin, sangat beracun. Nah, ini sangat beracun. Meridian ST, LU, lever, merangsang muntah, membunuh parasit dan menghentikan gatal. Ini bisa ngatasin buat orang cacing kremi. Dubu gatal bisa, tapi biasanya pakai pinglang sih ya. Pinglang, masih ingat itu pinglang apa? Di Indonesia dan pinglang itu apa? Buat atasin cacingan untuk apa orang tradisional pakai pinglang. Indonesianya apa? Ada yang ingat pinglang itu apa? Pinang ya. Ya, betul, pinang.
Aduh, si Ibu cerdas banget, Bu. Hafalannya kuat, Bu. Ulangannya 100 mulu ya, Bu ya. Kalau saya selalu ngandelin contekan kadang-kadang lah, Bu. Jelimet kadang lah hafalannya. Oke, lanjut lagi. Sampai 22 nih, Sensei. Udah habis? Iya, materinya ini. Oh iya, ini udah habis. Lanjut yang satunya ya. Tapi materi berikutnya, tapi sebelumnya dulu ya, diskusi dulu nih. Selamat malam, Pak Yusuf. Ya, sebentar ada satu materi lagi. Sebentar. Oke. Nah, ini penenang ini sebelum kita mulai, saya mau ngobrol dulu Pak nih ya. Yang lain ini kan tadi belum sempat. Selamat malam, Siti Utami. Assalamualaikum, apa kabar? Kesempatan Mas. Aduh, lagi makan kali buka puasa. Sama Assalamualaikum, Pak Haris, gimana kabarnya Pak Haris? Alhamdulillah sehat, Insya. Gimana, ada kabar apa Pak? Boleh cerita Pak, yang tadi yang dipelajarin tuh gimana? Ada ngebuka wawasan atau yang sebelum-sebelumnya gimana pengalamannya? Alhamdulillah yang kemarin ditusuk, alhamdulillah udah kuat, Insya udah sehat lagi, normal. Oh, yang kemarin septic itu ya Pak ya? Itu ya. Udah normal. Nah, itu juga pengalaman Pak. Kenapa? Ginjalnya juga kuat. Tahu ginjalnya kuat itu dari mana Pak? Itu udah enggak, itu perasa enggak, itu loh. Kadang biasanya kan cok napasnya kayak holik itu loh. Itu udah enggak. Napasnya kayak gimana? Kayak napasnya yang dari itu apa? Air ginjalnya itu udah enggak itu lagi. Ya, itu juga bagus tuh ya Pak ya. Jadi kemarin kan ada nanya ini kita diskusi. Pak Haris ini ada itunya sih Sinta perasa yang di itu loh, yang anak ginjalnya itu. Ginjal yang mana Pak? Kan ginjal banyak juga titiknya Pak. Yang itu bawah itu belakang, yang di kaki, lutut, bawah polok itu, dalam itu, sama yang di pinggang, yang dekat itu. KI 10 sama BO23. Iya. Ya, ya, bagus. Jadi ini teman-teman jadi harus kerja pengalaman terus kayak Pak Faiz ini. Nanti ada sindrom apa ini. Jadi cepat itu, terus yang diajarkan herbal atau apa. Oh, ini makan herbal tim atau apa, jadi masakan, coba. Ada buku apa, beli, jangan lupa beli. Apa ini herbal apa, coba. Jangan lupa ini sindromnya apa, coba. Eksperimen. Saya aja lagi siapin eksperimen balsem nih, saya nih. Hampir belanja hampir 1 juta nih peralatan nih semuanya nih. Sama bahan-bahan balsem, Vaseline, semuanya saya udah beli. Sama cengkeh, sama minyak gandapura, sama minyak kayu putih, saya udah beli semua itu. Saya mau eksperimen ini. Jadi teman-teman di sini kayak Bu Ana itu juga cepat itu pasiennya udah 5-6 orang. Kalau eksperimennya banyak itu sudah bisa sampai 50 tuh ya udah lumayan mantep karena udah lihat kombinasi, lihat lidah. Terus tipik, oh begini, penyakit ini begini. Nanti kasus yang baru lagi, oh begini. Semakin banyak koleksi kasus dari teman-teman maupun dari yang ngajar sama diskusi, itu nanti akan memperkaya pengalaman kita gitu kan. Makin kuat gitu kan. Oh begini, begitu gitu kan. Jadi kan dahsyat juga kan itu kan. Yaitu saya tanya lagi. Assalamualaikum Ibu Malika, kabarnya gimana Ibu Malika? Assalamualaikum. Lagi buka puasa mungkin. Assalamualaikum Ibu Kaksima, gimana kabarnya Ibu Kaksima? Ada pengalaman apa nih Ibu Kaksima? Assalamualaikum.
Wah, pada kemana nih muridnya? Pada buka puasa semua ya? Nah, ini Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi. Gimana kabarnya Pak Rudi? Waalaikumsalam, Sinse. Ya, gimana Pak Rudi? Kabarnya boleh sharing yang dipelajarin maupun pengalaman ke pasien atau gimana interaksi dengan yang dipelajari di LPK maupun di kelas herbal maupun gimana gitu. Kombinasinya gimana? Oh ya, kemarin saya ketemu sama pasien yang odem itu. Hah? Yang odem. Oh, udem. Ya, saya pernah konsultasi sama Sinse itu, obatnya apa gitu. Beliaunya sudah pernah cuci darah 3 bulan. Ya, cuci darah 3 bulan. Kemudian saya disarankan untuk akupuntur selama 4 bulan. Dan herbal itu liwe itu yang rencananya begitu. Tapi qadarullah beliaunya karena 2 bulan tidak ketemu, beritanya beliau 1 bulan yang lalu sudah meninggal dunia. Jadi diobatin. Ya, iya sih. Tapi mau gimana? Yang penting kita kan udah berusaha, Pak ya. Iya. Kan harusnya kan sebulan 4 bulan, 3-4 bulan lah, terus-terusan tusuk jarum lah. Iya. Ya mau gimana? Terus pengalaman yang lainnya Pak dari pembelajaran di sini sama akupuntur herbalnya apa yang sama buku-buku maupun informasi dari saya maupun dari teman yang lain itu gimana Pak? Ya cukup membantu untuk ketemu dengan pasien itu. Saya mau pesan juga ini rencananya buku yang ada yang tadi di share, mungkin besok saya mau ini bukunya ada 9 ini, tinggal 9 nih. Saya pesan 1 berarti. Ya ini daftar 1. Mau buka toko obat atau mau ini salah satu yang. Sinse saya mau. Siapa? Bu Ana. Mau Sinse. Bu Ana mau ya? Sinse Andi, saya juga mau 1 ya, Sinse. 1. Kawan juga mau, Sinse. Ya, japri ke saya karena 9 untuk kemarin kan yang aslinya itu udah nggak dicetak. Jadi saya bilang ke Sinse Yandi di Bandung. Senior saya, Pak ini saya izin saya fotokopi karena saya mau ngajar bagaimana. Habis yang pesan yang aslinya kagak ada. Ya, Sinse ada pertanyaan boleh? Kenapa? Ada pertanyaan nih. Boleh. Saya punya klien, Sinse. Kenapa? Dia pertama simptomnya panas. Yang sindromnya dia ada bisul di perbatasan di bagian dalam antara usus besar dan usus kecil. Nah, ya, bisulnya itu sudah dioperasi sama dokter. Cuma yang jadi masalah sekarang dia kan sering merasa keluhan ada nanah di bagian dalamnya itu. Nah, untuk mengeringkan itu di perut atau di mana? Dalam perut atau di luar perut? Di dalam perut, Nah, keluar nanah begitu. Nah, jadi dia kalau salah makan sedikit terasa lagi gitu, salah makan sedikit terasa lagi. Itu kan dia harusnya kan unsur-unsur makanan yang kandungannya panas kan nggak boleh dikonsumsi ya. Ya, betul sekali Bapak, betul sekali. Nah, cuma maksudnya sekarang herbal TCM-nya yang untuk lebih mempercepat pengeringan luka yang bekas operasinya itu pakai apa yang lebih bagus sih, Simzai? Kalau yang mahal pakai pencuang, Pak. Pencuang ya? Ini di buku ini ada. Ini kan herbal-herbal yang ini apa namanya yang paten. Ini yang buat main toko obat. Jadi toko obat itu ada 3 kategori. Yang herbal-herbal itu di Bandung yang ada nggak, Simsai? Kenapa? Untuk di wilayah Bandung ada atau pesan ke Simsai? Saya masih ada stok 3. Boleh tuh nanti saya japri ya. Mahal. Pensuang itu agak mahal loh Pak. Berapa ya?
Pensuang itu saya jual 1.650.000 satu butir. Satu butir dibagi 6. Satu butir dibagi 6. Mantap. Iya. Itu diminum? Ya. Kenapa? Diminum? Ya, itu kalau yang buat operasi di Indonesia tuh legendanya itu. Saya punya asli itu ada hologramnya. Bapak boleh baca di Google maupun di Tokopedia itu tentang kalau orang Chinese itu kenapa jarang yang mati pas dioperasi. Habis operasi itu kenapa jarang yang mati? Karena makan obat itu. Pencuang tadi ya? Sama makan ayam tim obat. Sama makan ayam arak. Jadi jarang ada yang mati orang Chinese kalau lagi melahirkan maupun karena pertama pas operasi dia minum pencuang. Kenapa? Biar cepat kering lukanya. Di sini di buku herbal ini dibahas herbal paten. Tunggu saya lihat halaman berapa ini ya. Ini yang bikin orang Bandung. Yang bikin orang Bandung ini. Dia 1.600.000 ya Simse? 1.650.000. Oke. Itu siap herbal. nanti diinformasikan. Ya halaman berapa ya? Pencuang ini halaman 91. Saya bacain ya, biar ini cuplikannya. Pencuang bisa melindungi hati dari berbagai penyakit kronis dan akut. Ini buat kanker hati dan lever juga bisa sakti. Dia salah satu obat sakti sih, Pak. Oke. Mempercepat penyembuhan luka operasi, mempercepat penyembuhan demam berdarah, mengatasi peradangan atau infeksi, menghilangkan nyeri, panas, mempercepat penyembuhan luka bakar, luka tusuk, luka tembak, luka gigit ular, serta luka borok, gangren pada penderita kencing manis. Kencing manis kalau yang mau di amputasi, segera makan ini ya. Oke. Tapi ini masalahnya ya harga herbalnya ini agak premium. Terus untuk yang di levernya nih ya, ini khasiatnya ini kandungannya nih dari New Huang. New Huang itu masih ingat New Huang itu apa? New Huang itu apa? Empedu sapi. Empedu sapi. Empedu sapi ya. Sesiang ini masih ingat ini sesiang ini? Sesiang ini saya pernah bahas juga, teman lebih sering ngomongin sesiang itu empedu beruang kalau salah ya. Kalau nggak salah empedu beruang. Ijang. Kalau nggak salah empedu beruang ya. Sesiang dulu sebahas. Tapi yang sering saya bahas itulah New Huang. Empedu sapi, karena empedu sapi ini ada di resepnya angkung, salah satu angkung yang buat setuk sama koma. Ini di bukunya herbal paten juga dibahas tentang angkung. Kalau orang Chinese kan ada angkung, setuk tuh kasih angkung, itu maksudnya apa. Terus kandungannya ada setan. Setan adalah empedu ular. Bapak di mana dong kalau macet? Ya, empedu ular, terus ada lagi sanci. Sanci dan noto ginseng radix. Sanci itu buat pemuyar darah. Khasiat membersihkan panas, penawar racun, mengurangi radang, meredakan nyeri, dan mendinginkan darah, transformasi stasis. Indikasi patogen racun panas berakumulasi di dalam tubuh. Sanasi Qi di meridian hati, hepatitis akut maupun kronis. Kan bukel ini sejenis fulvenkel itu kelainan-kelainan benjolan tumor, bengkak dan radang idiopatik dan luka trauma, sindroma radang lainnya. Nah ini jadi waktu zamannya COVID, obat ini tuh sampai 2 juta harganya, Pak. Karena lebih sakti daripada Avigan waktu zamannya Delta. Makanya waktu di daerah Jembatan 5 yang masih Chinese Kalimantan, Chinese Medan, ini rebutan, Pak. Iya. Sekarang masih ada stok ya SIM saya? Kenapa? Masih ada stok ya di SIM saya? Saya masih ada 3. Karena kemarin saya stok itu buat kalau kemarin kan zaman Omikron. Saya takutnya bukan Omikron yang masuk tapi Delta. Saya sediain ada satu lagi sejenis pencuang itu namanya Pau-Pautan. Pau-Pautan itu pencuang KW. Pau-Pautan itu sejenis pencuang KW. Maksudnya Sinse menyediakan itu untuk apa? Takutnya kena Delta. Kalau kena Delta, Sinse cilaka. Nanti mati gimana? Mendingan saya daripada kesehatan kan mahal. Tapi itu pencuang untuk yang agak tensinya tinggi aman ya SIM saya? Ini dia bisa membuyakan darah, aman.
Aman ya. Kalau tensi tinggi jangan makan yang ginseng-ginseng Pak ya. Hati-hati ya ginseng. Iya dia jahe aja udah nggak bisa sih. Ya jangan. Pokoknya yang tensi tinggi ginseng jangan Pak. Ginseng, pokoknya ginseng. Kecuali ginseng Amerika nggak apa-apa. Kenapa ginseng Amerika boleh atau disebut Yangsen? Karena sifatnya dingin ginseng Amerika. Ini Pak Faris nanya bukunya seperti apa covernya. Sudah saya foto di grup room. Nah ini Bu Eli mau pesan, oke berarti tinggal 7. Saya belum cetak lagi. Oke, jadi ya. Saya, Bu Ana Sinse udah chat. Udah ya, nanti di chat nanti ya. Pesan 1 Simse. Ya nanti kalau yang nggak ada nanti saya cetak lagi nyusul. Karena kemarin buku Dr. Gendo aja kagak habis, saya stok banyak. Buku pelajaran Dr. Gendo itu saya juga udah izin. Saya dikasih buku Dr. Gendo itu kurang lebih hampir 50 buku. Terus saya ada bambu cetak reprint juga dengan izin dengan penulisnya. Karena beliau berpesan tolong sebarkan buku ini ke seluruh Indonesia biar orang Indonesia itu sehat semua. Itu Dr. Gendo itu dokter internis barat, sekolah di Jerman. Tapi begitu ngadepin macam-macam penyakit, ada yang nggak ketemu. Kenapa diobatin pakai ilmu internis barat ini nggak ketemu? Ketemunya itu di pengobatan TCM. Pengobatan tradisional Sinse gitu, akupunktur sama herbal. Jadi nggak semua internis itu bisa ketemu di pengobatan Sinse begitu, baru ketemu baru bisa diobatin. Oke, itu cuplikan buku ini. Semoga bisa nambah waktu. Bisa nambah ini pengetahuan. Abis ini nanti kapan-kapan bahas herbal ekstrak. Herbal ekstrak itu udah masuk ke ramuan formula. Biasa formula itu kan pakai pakai godokan. Tapi kecenderungan saya itu praktis kayak Ibu Ana kemarin kan praktek incausan, cawe sayosan. Itu Bu Ana cawe sayosan, saya ada yang kemarin returan dari Surabaya tuh. Sinsenya kemarin ada yang meninggal, soal istrinya balikin ke saya. Itu kalau mau itu saya bisa kirim tuh Bu Ana ya, nanti boleh japri ya. Oke, kita masuk lagi Pak Asep, kita kembali lagi ke laptop. Coba penenang sen. Ada mau Dia ditanyakan? lagi konsumsi kunir putih. Boleh dihentikan nggak kunir putihnya dulu? Kenapa? Dia kan lagi konsumsi kunir putih. Kunir putihnya boleh dihentikan dulu nggak? Kunir putih kan ecu. Kunir putih itu buat anti tumor, anti kanker. Cuman bedanya itu kapasitas yang pencuang itu lebih sakti, Pak. Digabung jadi kunir putihnya dihentikan dulu aja gitu ya? Boleh di sementara, di stop sementara nggak apa-apa, nanti boleh dilanjut. Oke, siap. Kunir putih itu namanya ecu. Ecu itu kalau di pengobatan Chinese medicine dipakai buat pelancar darah, buat tumor, buat kista, miom juga bisa, sama tumor payudara. Tapi biasanya kalau di Chinese medicine itu ada digabung sama herbal lainnya. Tapi herbal tunggal bisa pakai ini. Pakai ecu. Tapi kalau udah sakitnya udah hilang, kista sama miomnya hilang, pengen punya anak, jangan makan herbal ini, nanti susah punya anak, Pak. Oh ya, oke, siap. Ini cuma buat buang racun di dalamnya gitu maksudnya, Pak. Jadi kalau udah bersih sama sesudah nifas, boleh pakai elcu, kunyit putih itu apa, temu putih ya. Habis head, bagus ya. Kenapa? Sehabis head. Kan dulu pernah dibahas di herbal pelancar darah, masih ingat nggak sih? Yang elcu itu? Iya. Betul. Ya, itu juga buat orang nifas bagus. Tapi kalau buat orang mau hamil ya jangan diminum, Pak, haram, Pak. Itu susah hamil. Tapi kalau yang kehamilannya gara-gara masalah kista miom, banyak kotoran di dalam, di detox dulu pakai elcu boleh. Itu bagus. Kalau untuk kesuburannya sih, pakai liwet Tiwangwan dulu boleh. Liwet Tiwangwan. Kalau ada masalah levernya itu, dia orangnya suka emosi atau gimana, atau gangguan hormon, pakai xiaoyosan atau cawe xiaoyosan dulu boleh. Langsung masuk kalau udah bebas stagnasinya udah kebuka, dibantu pakai titik akupuntur di titik level 14, level 3, terus ginjal dikuatkan, terus titik ginjal 1 yang unsurnya kayu, sama level 8. Itu kalau udah kebuka semua, atau kan pakai titik ekstra meridian istimewa cekung. Cekung itu artinya janin. Itu ada di dekat
Kuan Yin ada 4 jari di samping Kuan Yin, itu namanya titik meridian. Itu bukan titik istimewa Asepoin namanya, namanya cekung. Cekung. Tapi itu dibersihin dulu, Pak. Jadi kalau itu, kalau buat kehamilan, kalau ada masalah pelajaran untuk orang hamil atau apa, biasanya kalau ada masalah di reverse sanasinya dibersihkan dulu, kista miomnya dibersihkan dulu, baru ginjal dan limpa itu boleh dipupuk, Pak, dikuatkan. Biasanya pakai herbal namanya Liwei Tihuangwan, penguat yin ginjal. Saya udah pernah bahas dulu, saya ceritakan karena herbal ini sangat terkenal di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia karena negara tropis. Masih ingat saya pernah bilang kalau udara panas, tahu panas, materi tubuh kita yinnya itu kadang-kadang menguap. Betul. Nah, jadi kalau Liwei ini bisa buat tulang kropos, rambut rontok, terus kalau udah tua jalan nggak bongkok, makanya bisa dijadikan food supplement kalau di Indonesia. Sampai sekarang legendanya orang Chinese juga sama. Saya pun kadang-kadang minum. Karena orang-orang tua di situ yang badannya udah ngerti herbal, jarang yang bongkok, Pak. Jalannya jangan bongkok. Kenapa? Karena dari muda, dari umur 40-50, dia itu sudah minum Liwei. Nah, jadinya badannya jadi bagus, yang punya pengetahuan. Juga dia bisa anti diabetes, Pak. Bisa menguatkan supaya jangan kita diabetes badannya. Karena rambut kita jangan rontok. Ya, itu aja ya. Oke, kita langsung materi. Herbal penenang Sen. Hansen Yao. Nah, Sen itu apa? Sen itu apa? Ada yang ini? Sen itu adalah jiwa atau sukma atau jiwa. Pembelajaran, definisi, efek, indikasi, karakteristik herbal penenang berat dan penenang perawat jantung. Mengerti, menguasai efek penggunaan cusa. Cusa ini bentuknya kayak apa? Masih ingat? Cusa ini sejenis apa cusa? Pernah saya bilang, udah 3 kali ngomong, cusa ini sejenis apa? Sejenis mineral belerang. Masih ingat ceritanya? Ada yang bisa ceritain nggak? Saya pernah cerita tentang dongengnya, tentang cusa, tentang storytellingnya. Ada yang ingat nggak ya? Masih yang hafal ibu-ibu biasanya lihai-lihai nih. Dongengnya dulu ada orang yang sakit jiwa. Pengulangannya ada dongeng yang sakit jiwa, diobatin pakai kertas jimat. Diobatin pakai kertas jimat. Itu kertas jimat itu ditulis pakai cusa. Ada orang penasaran nih, ada orang yang iseng, ada yang kepo, dimata-matain tuh, diintelijenin. Resepnya apa sih? Masa pakai baca obat kelamit, pakai mistik gitu bisa sembuh? Bisa sembuh dari stres atau apa? Dia intip, ternyata pakai tintanya pakai cusa. Cusa itu tintanya warna merah itu di kertas jimat. Jadi zaman dulu juga ada orang pengobatan pakai jimat. Tapi si yang tukang ngintipnya ini nggak percaya jimat-jimat itu, Pak. Bohong lah itulah, pasti ada rahasianya itu. Itu orang cari duit tuh gimana? Dia ngintip tuh. Oh, pakai cusa. Sedangkan dia sendiri kagak paham jimat-jimatan. Raja-raja gitu, tulisan apa sih? Tulisan Arab atau tulisan apa? Kononnya begitu. Karena dia orang gila, suka eksperimen, suka coba-coba. Suatu kali dia sengaja buka praktek juga, Pak. Bukan buka praktek, maksudnya mengeksperimen ke orang stres dengan kertas jimat itu, tapi dia tuh tulisnya sembarangan. Karena dia cuma tahu informasinya bahwa tintanya itu yang buat nulis itu dari cusa, dari belerang. Tapi isi jimatnya itu dia juga kagak paham gitu, Pak. Dia pengen coba aja. Dicoba juga. Ternyata berhasil. Nah, dia sekarang tahu bahwa khasiatnya itu bukan pada tulisan jimatnya itu, tulisan rajanya. Di sini paham kan namanya raja? Paham nggak, Pak ya? Jimat paham nggak sih? Jimat pasti Bapak Ibu tahu lah jimat. Jimat itu mengandung tulisan doa atau tulisan sakti yang bisa mengandung energi. Orang itu jadi bisa selamat atau apa, ada berkat atau apa, barokah. Itu namanya jimat, pasti tahu lah inilah. Nah, itu orang itu dulu ngebakar kertas jimat itu dimasukin air, direndam. Buat orang stres, ada satu orang yang kayak dukun lah, gitulah. Zaman dulu kalau Shinsei itu ada yang
jabatannya ngerangkap, Pak. Zaman dulu itu, zaman purbakala itu, Shinsei itu ngerangkap, Pak, jabatannya. Jadi imam juga. Jadi imam itu sejenis ustadz tapi kayak model dukun-dukunan. Juga sejenis pengobatan herbal juga. Jadi zaman dulu itu masih ngerangkap. Setengah dukun, setengah herbal. Zaman dulu, makanya dia bilang jampi kan, jamu dan doa. Karena memang zaman dulu itu ngerangkap. Di Cina juga masih ngerangkap. Waktu zamannya Li Zhechen maupun Chang Chongqing, itu terjadi pemisahan profesi antara dukun, paranormal yang imam-imam gitu, imam-imam spiritual gitu, dengan ilmu kedokteran Shinsei. Dipisah. Nggak boleh jadi satu itu. Cuman di Indonesia ini, di daerah Kalimantan, masih ada yang satu. Shinsei dan suhu itu satu. Jadi ada yang manggil Shinsei suhu. Sebenarnya salah. Suhu itu panggilan guru spiritual. Jadi ingat, suhu itu adalah panggilan guru spiritual. Jangan salah. Atau kadang-kadang panggilan untuk tukang ramal. Itu adalah suhu. Jangan salah kosakata bahasa, vocabulary, jangan salah. Kalau Shinsei itu tidak ada dalam istilah Cina atau istilah Tiongkok. Shinsei adalah gelar yang diberikan penjajah Jepang. Jadi kalau ngomong Shinsei di Hong Kong nggak ada Shinsei. Ada namanya Taifu maupun Iseng dokter. Taifu atau Iseng tabib. Hanya di Indonesia maupun di wilayah Melayu dan di perbatasan Malaysia, Kuching, Sarawak, Sabah, Penang, atau apa, istilah Shinsei itu dikenal. Kalau ke Hong Kong, ke Cina malah nggak kenal. Kenapa demikian? Karena kita ada di dalam perjanjian Jepang. Janji Shinsei itu adalah sejenis gelar maupun arti mister atau sir. Kalau bahasa Inggris sir atau datuk dalam bahasa Melayu. Atau juga bisa disebut juga cigu atau apa gitu, cigu atau apa. Tapi biasanya mister artinya gelar. Gelar. Jadi ada gelar kayak gelar masyarakat. Karena apa? Karena Shinsei itu membantu kesehatan masyarakat, jadi perlu dihormati. Seperti itulah. Jadi Shinsei itu nggak ada, Pak, di mana di bahasa Cina itu nggak ada. Saya sendiri bingung, loh kok kenapa disebut Shinsei juga? Tapi karena ternyata penjajahan Jepang itu sangat berpengaruh di Indonesia. Makanya guru bela diri di Jepang disebut sensei juga. Sama guru sekolah kadang-kadang disebut senpai atau shinsei, termasuk guru karate. Kadang-kadang dipanggil sensei juga. Nah, itu kurang lebih seperti itu sejarahnya. Jadi Cusa itu ternyata setelah dijimate ditulis asal-asalan, dibakar, dimasukin air, orang stres itu bisa sembuh juga. Jadi kesembuhannya itu berdasarkan mineral yang menjadi tinta pada cusanya itu, bukan pada jimatnya itu. Kesimpulan orang itu, akhirnya orang itu sengaja tulis jimat itu asal-asalan. Karena setelah tahu rahasianya ada yang menyembuhkan itu adalah bukan jimatnya itu, maupun karena cusanya itu. Kenapa begitu? Karena dia sendiri nggak percaya mistik-mistik begitu. Jadi masyarakat zaman dulu pun maupun masa sekarang ada yang percaya mistik, percaya model-model dukun, ada yang enggak, ada yang percaya ilmiah, yang bisa dijabarkan ilmiah. Jadi tidak bisa digeneralisasi pada zaman itu tuh ngefans sama dukun-dukun yang semedi-semedi begitu, enggak. Ada yang curiga juga, apa benar, apa bohong. Namanya manusia kan relatif ya, ada yang enggak. Nah itu beda lah. Nah oke, itu sejarahnya itu soncoran. Soncoran ini sejenis buah, tapi itu bisa efek itu bisa menenangkan. Ini sangat laku sekali. Ada ramuan namanya soncor rentang. Salah satunya itu dari soncoran ini. Nah soncoran ini. Nah ini buat nenangin, buat stres, buat bisa tidur. Nah kalau di kedokteran obat tidur itu terlarang, tapi di herbal itu buat relaksasi. Bahasa kita relaksasi. Nggak boleh bilang obat tidur, nanti kita ditangkap. Wah, obat tidur ya, wah nanti ditangkap. Nah, ini ada lagi satu lagi Herwanpi. Herwanpi itu adalah putri malu. Oke. Terus memahami yang tiga, memahami cisi sejenis mineral juga. Longku ini apa longku? Ada yang tahu longku ini adalah apa longku? Longku. Ah, ini adalah sejenis tanduk kerbau, sejenis tanduk longku ini. Longku ini sejenis tanduk. Terus Paijiren atau juga ada yang ngomong bociren.
Kalau orang yang bahasa daerah ngomongin bociren, kalau Mandarin paiciren. Nah, kekerasan efeknya, oke lanjut. Jadi ini pokoknya khusus buat orang stres, gelisah, nggak bisa tidur, menceracau. Saya pernah kasih resep yang buat menceracau, stres itu, nama formulanya herbal apa yang simple itu? Terdiri dari 3, ada yang masih ingat? Halo, ada yang masih ingat? Saya sudah sering ngomong. Terdiri dari 3. Formula apa yang buat orang stres, buat menceracau, karena gangguan sen juga. Melatonin. Kenapa? Zat melatonin bukan? Kenapa? Zat melatonin bukan? Melatonin. Bukan, aku udah pernah ngomong kok. Ibu-ibu masih ingat waktu itu, Bapak kan ingat. Ada 3 jenis, formulanya 3 jenis doang, simple. 1 dari ini, 1 dari ini, 1 lagi dari ini, udah. Kemarin itu ada anak siapa tuh yang di Bogor tuh yang stres karena pelajaran di pesantrennya berat, otaknya kadang suka stres, terus minum itu jadi tenang, jadi anak kayak tenang, tadi udah stres, beban pelajaran tuh berat, pelajaran terus. Nah, itu. Oke, itu adalah herbal Ganmai Tacotang. Ayo, aku udah pernah ngomong loh. Jadi terdiri dari tacau. Masih ingat tacau? Tacau adalah apa? Tacau. Tacau itu apa? Korma Cina. Aduh, jangan lupa nih. Tacau, kancau sejenis kayu manis. Satu lagi fusiomais. Fusiomais sejenis gandum. Wana dulu mau pesen barangnya habis itu. Cuman bisa diracik sendiri sih kalau yang punya single-singlenya. Oke. Kita slide ini, semua herbal penenang sen untuk terapi sen jantung tidak tenang. Nah, sen itu selalu berhubungan dengan jantung. Kenapa jantung? Ingat pelajaran akupuntur, jantung adalah rumahnya sen, rumahnya jiwa. Jiwa. Nah, kalau rumahnya lever juga ada, tapi bukannya jiwa dia. Agak mirip, sukma atau apa. Jadi ada kemiripan antara jantung dan lever. Tapi dalam pengobatan Chinese medicine ataupun dan pola pikir klasik yang klasik zaman dulu itu dibedakan. Jiwa pada jantung itu sen, pada level itu hun. Hun itu kesadaran roh ya. Hun itu apa sih? Kun aja. Makanya kalau ada orang stres itu, beberapa orang Hokkien, orang Chinese itu, lu lagi hun ya. Lu lagi hun maksudnya apa? Lu lagi linglung. Hun. Nah, kalau di jantung itu sen, di level itu namanya hun. Itu perlu diingat. Nah, itu hati nih hun. Ini di sini tulis sih sebelum baca. Efek merawat sen jantung dan penenang, meridian jantung menyimpan sen, dan hati menyimpan hun. Sen itu jiwa, hun itu sejenis yang menjalankan kesadaran. Maksudnya apa sih menjalankan kesadaran bahasanya itu? Jadi kalau orang dulu tuh kalau ngatain orang yang stres, yang linglung, yang lola-lola, lu lagi hun ya. Maksudnya apa? Lu lagi nggak jelas, lagi depresi lah gitulah bahasanya. Ini apalagi yang sering kesurupan, sering apa-apa betul-betul ruqyah, boleh dikasih herbal. Yang buat di terapi sennya itu, biasanya itu ada gangguan sen. Nggak selalu ada jin atau seton, nggak. Biasanya dari energi jantung pada herbal atau apa. Waktu itu ada lagi Pak Tubagus Arifin tuh teman saya, Ustadz Arifin, akupunturis juga, itu kawan saya. Karena dia bilang sama saya, kok udah diruqyah kok kagak beres-beres. Saya bilang, Pak Ustadz itu bukan nggak diruqyah, Bapak akupuntur aja tuh perbaiki sennya. Waktu itu dia itu belum belajar herbal, dia juga waktu itu nggak pakai herbal, hanya pakai akupuntur. Akhirnya saat di akupuntur sembuh juga akhirnya, karena sudah diruqyah berapa kali kagak sembuh-sembuh. Saya bilang ini gangguannya bukan pada jin maupun setan, jangan digeneralisasi. Jangan apa-apa disalahin jin, apa-apa setan, syaiton, ini itu. Akhirnya orang ditambah stres, dipaksa-paksa keluar. Padahal bukannya setan. Tapi karena dia punya yin pada jantung itu ada yang masalah.
masalahnya jantung dan lever itu ada masalah. Jadi tinggal diakupuntur aja, akhirnya sembuh. Akhirnya si Ustadz Arifin juga bingung. Oh begitu, dia udah sembuh tuh udah membaik. Keluarganya juga udah bingung. Karena dia udah dijejelin macam-macam, dia udah dikasih minum air ruqyah, bacaan ruqyah, pokoknya serba mandi ruqyah, sabun ruqyah, makanan ruqyah, hebat ruqyah, pokoknya hebat ruqyah kagak beres-beres. Saya bilang sama si Ustadz Arifin, gimana nanya saya pasien? Itu mungkin Pak bukannya dari setan Pak, bukan dari jin. Perbaiki aja maupun levernya. Akhirnya orang itu sembuh. Setelah diakupuntur beberapa kali sih, 6 kali udah normal lagi deh. Jadi nggak selalu tuh setan atau jin, jangan salah-salahin. Nanti jinnya sampai sedih kok. Apa-apa kok disalahin. Orang salahnya jantung sama lever kok disalahin terus. Akhirnya jinnya jadi sedih sama setannya. Apa-apa kok disalahin. Gue jadiin tersangka. Padahal kan bukannya gua. Memang manusia itu memang lagi sakit. Jadi kita mesti koreksi. Sakit itu dari mana? Jangan apa-apa divonis, dilabel, divonis, dihakimin. Akhirnya setannya juga protes. Gila kali ini gue dihakimin dulu. Di ini tuh akhirnya sampai setannya sampai ketakutan, sampai sembunyi. Karena semua masalah disalahkan kepada setan, dibebankan kepada jin. Semua dunia pakai jin. Akhirnya jin itu jadi gila, jadi stres, akhirnya masuk rumah sakit yang stres sama jinnya. Ya itu hanya selingan saya, biar humor, biar apa-apa jangan main label. Tapi kita mesti teliti sakitnya di mana. Sakitnya tuh di sini atau sakitnya di sana. Penyebabnya apa? Karena sebagai sinsei itu kita berpikir kritis, diagnosa. Menggunakan untuk lapisan jantung yang tidak tenang. Nih jantung palpitasinya itu nggak beres. Insomnia, banyak mimpi biasanya levernya itu masalah. Terkejut. Ini 42 halamannya ada juga. Terus maniak depresi maupun maniak seks juga itu biasanya ada gangguan jantung maupun lever. Terus epilepsi itu juga ada dan lain-lain sebagai pembantu. Ini maniak depresi ataupun maniak yang seksual ada masalah. Ini begitu pun yang gangguan jiwa lah, kejiwaan itu. Nah ini kombinasinya berdasarkan penyebab penyakit. Patogenesisnya, bagaimana riwayat penyakitnya. Nah, api jantung meningkat. Biasanya pakai apa? Herbal pembersih apa? Hati. Hati ini bisa pakai cece. Cece ini bisa pembersih api sama pakai level juga bisa. Wangian ini pahit ya. Makanya jangan kebanyakan, nanti beracun juga nih karena pahit. Oh, karena ini jantungnya ada dahak atau lendir panas mengganggu jantung. Biasanya dahak itu bahasa itunya apa? Masih ingat tadi saya udah bahas dahak itu apa? Nama lainnya. Bahasa Chinese-nya apa? Dahak. Bahasa TCM-nya apa? Halo? Tadi itu apa ya? Kenapa? Dahak itu adalah apa namanya Bu Ana namanya? Tan, betul. Nah, jadi ada kan mengganggu jantung, ada dahak yang mengganggu jantung. Tapi kalau dalam mana ada yang berpikir pengobatan sekarang, dahak itu adalah kolesterol. Kalau dimanifestasikan dalam pengertian orang zaman sekarang, ini tradisional. Nah, ini perlu dahak lendir, pembersih panas, curu. Curu ini apa? Curu ini apa? Hebat apa? Masih ingat Pak Asep? Curu adalah rebung. Betul sekali, rebung. Yang hati membara. Nama lainnya apa? Kanho, ya betul sekali. Penstabil hati, pengganti yang. Si Cuiming, Gauteng, Cencumu. Ini Cencumu nih, buat Cencumu. Cencumu itu adalah mutiara. Ya, jadi masih ingat semua Ibu ya, hebat. Darah kurangin defisiensi, kasih tonik darah. Memerahin, kasih tangkuy atau paiso. Jantung, limpa defisiensi, tonik C. Ini bisa pakai formula namanya kui pitang, bisa. Itu sindrom terkejut dan maniak nih, depresi. Ada orang tuh dengar klakson aja, klakson bus bisa kaget naik motor. Wah, itu artinya C-nya ada yang kurang. Segera datang ke sini maupun
buat diterapi maupun dikasih minum herbal. Ada yang kayak jantungan gitu. Banyak menggunakan peluru dahak, lendir atau bersabi hati, pengusir angin, obat utama, dan dibantu dengan golongan herbal. Oke, lanjut lagi. Klasifikasi jenis penenang sen bersumber dari jenis batu mineral cangkang kerang. Nah, cangkang kerang herbalnya apa? Ibu Ana masih ingat cangkang kerang? Yang di Bangka banyak itu, Bu Ana pernah ngomong tuh. Saya sering ngomong tuh, cangkang kerang namanya apa tuh? Cangkang kerang masa lupa? Ada 2 jenis herbal kita cangkang kerang. Halo Bu Ana, masih ingat Bu Ana? Adalah muli dan si cuiming. Nah, ini yang mineral tadi cusa sudah dijelasin, longku ada sejenis tanduk, cisi itu ya sejenis mineral, hupo itu adalah sejenis batu amber. Batu amber itu dari getah yang jadi fosil. Biasanya itu batu amber itu ada binatang kecil tuh kayak nyamuk atau apa tuh jadi khas. Nah, kalau yang sering main batu cincin, batu akik mungkin masih ingat lah. Karena saya dulu juga hobi batu. Jadi bisa cerita-cerita dikit-dikit lah. Kekhasan, konsistensi, berat, bersifat menurunkan. Ini efek penenang sen, indikasi api jantung, hati meningkat, atau dahak lendir, api jantung, api mengganggu jantung, berdebar. Nah, ini bisa berdebar-debar. Bawaannya panas, mukanya merah, hati-hati muka merah itu biasanya udah ada api. Makanya jangan minum alkohol, banyakkan nanti muka merah, mata merah itu bisa membangkitkan api dalam tubuh alkohol. Makanya dalam muslim itu haram hukumnya, tidak boleh. Insomnia, anyan juga bisa gangguan sen, sindrom ekses tidak tenang. Ekses artinya apa? Sindrom ekses ini artinya apa nih? Pak Asep artinya apa? Pak Asep masih ingat ekses? Ekses artinya berlebihan. Oke. Lanjut lagi yang slide nomor 6. Nah, ini yang merawat jantung penenang sen. Bersumber dari jenis tanaman biji-bijian. Kekhasannya umumnya manis, dingin, netral. Manis merawat, memberi nutrisi. Kenapa demikian? Karena manis itu berhubungan limpa. Kalau limpanya soak itu makanya nutrisi ke jantung kurang, jadi perlu nutrisi. Nah, efeknya merawat jantung, menenangkan sen, memelihara jantung, darah jantung, dan mentonik yin jantung. Indikasi sindrom defisiensi sen tak tenang, yin shui tak cukup, cemas defisiensi, insomnia berdebar-debar. Contohnya soncoren, paichiren atau pochiren namanya hampir sama, Huanpi, Putri Malu, Yuanci. Nah, ini juga bisa dibuat nambahin defisiensi sennya tak tenang. Oke, lanjut lagi. Nah, perhatian golongan batu mineral mudah melukai limpa lambung, maka tidak boleh lama dikonsumsi. Herbal perawat lambung penguat limpa harus ditambahkan. Kenapa batu mineral mudah melukai lambung? Jawabannya kenapa Ibu Ana, kenapa bisa melukai limpa lambung? Alasannya kenapa? Bisa melukai limpa lambung. Oke, mau keburu nih 15 menit lagi ya. Karena mineral itu dingin, jadi lambungnya bisa terluka. Jawabannya simpel sekali, seperti longku, muli maupun si cueming itu yang dari cangkang kerang itu dingin. Nah, ini batu mineral harus dihancurkan dahulu dan direbus lebih lama. Kenapa lebih lama, jangan belakangan? Karena diangkat itu nanti muncul batu-batuan, kalau mau minum bisa keselak-selak. Kok kasar, ada serpian-serpian kayak kristal gitu. Jadi kristal itu dia kayak direbus lebih lama supaya maksudnya hancur dan lebih menyatu ke herbal. Itu filosofinya. Nah, golongan perawat jantung relatif netral, efek samping kurang, dapat dikonsumsi lebih banyak. Yang kedua, cusa. Cusa itu beracun, hati-hati memakainya, tidak boleh overdosis. Oke, lanjut lagi. Herbal penenang berat, supresi perlu dikuasai cusa, cisi, longku, dipahami hupo. Yang dipahami hupo, tadi hupo itu dari batu amber atau batu fosil yang dari getah pohon. Hupo. Sejenis batuan juga, mineral.
Nah, herbal penenang Chongsen Ansen Yao ini sejenis formula. Lanjut. Herbal penenang mineral bersifat berat dan turun. Berat bisa menenangkan, berat dapat menekan takut. Nah, ini ingat yang Imun TCM itu ada takut itu ada organ apa itu? Masih ingat takut di pelajaran akupuntur akan nyambung. Ya, betul. Sindrom Exerson tidak tenang juga untuk penunjang terapi penyakit defisiensi tertentu. Nah, ini untuk terapi sindrom Exerson tidak tenang. Kejang, epilepsi, maniak, depresi itu masuk ke depresi gitu, ngoceh-ngoceh, setengah ngamuk. Yang hati meningkat itu kanho, api jantung membara itu senho. Dahak lendir panas mengganggu jantung, hati depresi, stagnan, menghasilkan api terkejut. Palpitasi, insomnia, banyak mimpi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini cusa, ini bentuknya kayak gini, mineral, batu mineral HGS, ini kode kimianya ini. Ada juga yang disintesis dari Hg dan sulfur, dari belerang. Ini yang dipakai buat tinta jimat, yang tadi saya cerita. Ternyata setelah jimatnya ditulis asal-asalan masih bisa sembuh. Ternyata yang menyembuhkan itu adalah mineral ini, tintanya ini. Juga ada yang berpendapat itu dari sugesti dari jimat itu. Tapi setelah itu diteliti berapa kali, maupun orang yang tidak tersugesti maupun nggak tersugesti, ternyata hasilnya itu bukan placebo, tapi memang betul-betul dari tintanya itu, dari mineralnya itu. Yang tadi cerita orang yang pergi, orang Sableng itu yang pergi orang stres kejiwaan itu yang pergi ke dukun. Pada zaman itu kan dukun nama itu satu, ingatkan itu harus diingat tuh. Jadi ada satu masa dukun dan Shinsei itu satu. Tapi sekarang itu dipisah, itu tidak boleh. Karena bidang ilmunya adalah beda. Dukun Shinsei itu bukan dukun, Shinsei itu adalah dokter herbal, dokter tabib. Oke, lanjut lagi. Nah, ini cusa ini juga ini bentuknya kayak gini, ini yang bentuk fosil. Oke, lanjut lagi, ditumbuk jadi serpian tepung. Intisari, tenangkan sen untuk terapi sen. Jantung tidak tenang akibat tapi jantung membara. Cita rasa manis, agak dingin, beracun. Nah, ini kalau beracun mesti ditambah herbal apa buat nangkisnya? Gancau tacau. Ya, betul sekali. Meridian jantung, efek pembersih api jantung, tenangkan sen, menawarkan racun. Nah, ini cusa, lanjut lagi. Cusa, indikasi jantung berdebar, insomnia, banyak mimpi, api jantung bergerak, sen tidak terkendali, sen jantung tidak tenang, api jantung membara, insomnia, gelisah. Yang kedua, kejut pada anak. Nah, ini step. Ini obat step juga bisa, tapi tolong jangan digunakan terlalu banyak. Step ini epilepsi untuk terapi demam tinggi, kesadaran menurun, kejang. Nah, ini kejang step anak kecil. Sering dikombinasi dengan Niu Huang. Niu Huang itu adalah empedu sapi sesiang untuk pembersih panas, pemadam angin, penenang sen, pembuka indera. Misalnya angkung Niu Huang Wan. Angkung ini adalah herbal sakti yang terkenal. Satu tablet yang satu biji yang untuk buatan tong rentang itu 1,8. Untuk Liserchen harganya 1 juta untuk sekali minum. Biasa digunakan buat orang koma, jatuh koma, nggak sadarkan diri, maupun ke orang stroke. Karena dia bisa ngebuka otak, ngebuka indera, ngebuka otak, ngebuka panca indera di otak. Tapi jangan sembarangan kasih angkung. Di Indonesia ini terjadi apa-apa angkung, itu salah. Karena angkung ini sifatnya dingin. Kalau orang stroke dingin, jangan dikasih angkung. Itu nanti stroke tambah parah. Harus dilihat dulu sindromnya apa, panas atau dingin. Jangan apa-apa angkung. Orang di sini angkung. Waktu saya di Malaysia, saya diketawain. Kok di Indonesia penggunaan herbalnya lucu ya? Main asal jeblak aja, nggak pakai sindroman, nggak pakai diagnosa, main angkung aja. Nah, itu berbahaya. Karena apa? Orang stroke itu kalau dia stroke dingin, yang menyumbat pembuluh darah dikasih angkung lagi. Angkung itu dingin. Dingin tapi yang bersifat mencairkan. Itu tadi tambah parah sakitnya. Jadi hati-hati penggunaan obat Cina, jangan salah, takutnya bisa tambah parah. Hati-hati, makanya kita perlu belajar di berapa lama ini. Udah mau kayak gitulah. Nah, itu yang ketiga, bisul abses bengkak toksik. Nah, ini bisa buat toksik, tenggorokan bengkak, nyeri.
sariawan obat luar. Nah, ini ada namanya dulu ada Sinsay bongkok buat ngobatin tenggorokan bengkak, itu biasanya dikasih ginian. Terus dicampur sama mukwa ya, apa namanya, bubuk sejenis ofungsan ya, itu dari bahannya ofung dari mukwa dicampur ini. Oke, lanjut lagi sariawan ini. Oke, lanjut lagi cusanya slide 15. Kita habisin aja lah malam ini lah. Dosis cusa 0,1 sampai 0,5 gram per kali dijadikan puyer atau diseduh minum. Tak boleh direbus. Untuk topikal secukupnya. Peringatan beracun, dosis tak boleh berlebih atau diminum lama. Tak boleh dipanasin, dapat timbul air raksa yang toksik. Kontraindikasi sama orang hamil nggak boleh ya. Sama orang hamil penyakit ginjal hati juga nggak boleh kalau ginjalnya ada masalah atau urium keratinnya tinggi maupun gangguan SGOT tinggi, SGPT tinggi maupun gamma GT tinggi tidak boleh menggunakan cusa ini. Tolong diingat ini sebagai herbalis jangan salah tentang kontraindikasi sangat berbahaya antara yang enggak atau yang nggak boleh, yang hak dan batil harus tahu. Ingat, yang hak dan batil harus tahu di herbal ini. Oke, lanjut lagi. Nah, cisi ini tadi saya bilang nih batu mineral juga. Cisi ini sejenis batu magnet. Sumber ada tambang batu magnet. Batu magnet pun digunakan di pengobatan Cina. Komponen utama adalah Fe ini ferum 3, O ini oksigen 4, atau disebut besi oksida. Ferum itu besi kan, ferum zat besi, oksida. Komponen kimianya, pengolahan dibakar dengan cuka atau dipakai mentah. Ini cisi ini saya jarang gunain, tapi ini ada. Tapi ini buat orang kejiwaan juga bisa. Tidak boleh digunakan kebanyak-banyak. Oke, lanjut. Cisi ini sifat asin, dingin, meridiannya jantung, hati ginjal, efek supresi kejut, penenang sen, pereda hati, peredam yang, tajamkan telinga dan mata, menyerap ci, mereda sesak, indikasi, sen jantung tidak tenang, kejut berdebar, insomnia, epilepsi. 2, pusing vertigo, yin defisiensi yang membara. Nah, yinnya kurang, yangnya jadi naik. Yang itu vertigo bisa jadi tinnitus tuli, pandangan buram, hati ginjal, defisiensi yin. Sesak napas, ginjal, defisiensi. Oke, lanjut lagi. Batu magnet, dosis direbus 15 sampai 30 gram, dianjurkan dulu direbus. Dijatuhkan, dijadikan pil, puyer. Perhatikan hati-hati pada limpa lambung, defisiensi lemah. Kenapa? Sudah lemah, jangan dikasih dingin. Secara farmakologi dapat mengontrol SSP, penenang, obat tidur. Ini SSP maksud apa? Susunan saraf simpatik. Penenang, obat tidur, anti kejang. Setelah diolah, efek akan semakin meningkat. Selain itu juga anti inflamasi, dia anti bengkak, anti nyeri. Oke, lanjut lagi. Komporasi cisi dan cusa. Cisi, cusa, keduanya penenang sen. Sifat berat dingin ke meridian jantung, efek supresi jantung, tenangan sen. Cisi batu magnet memperkuat yin ginjal. Jadi cisi ini kelebihan bisa memperkuat yin ginjal, bisa meredakan peredam yang hati, terutama untuk terapi sen tak tenang akibat ginjal defisiensi, hati membara, api hati, mengusik jantung. Kadang-kadang penyakit jantung itu dia bisa diakibatkan karena ginjalnya itu soak. Nah, ini cusa ini penenang jantung, penjenis jantung, penenang sen, baik untuk terapi sen jantung tak tenang akibat jantung membara. Oke, lanjut lagi. Slide-nya udah habis ya, Pak ya? Longko ini tanduk mineral, tanduk fosil. Lanjut. Sifat manis, sepat, netral, meridian, jantung, hati, ginjal. Jadi longko itu sejenis tanduk tapi kayak fosil gitu. Efek penenang sen, penetral hati, peredam yang, oksigen pengesat, energizing hati, ginjal, jauh bawah. Indikasi sen jantung tak tenang, berdebar, insomnia, kejang anyan, pengamuk, lupa. Anak step ini juga bisa ya, anak step yang hati membara, kanho, pusing vertikal, cemas, mudah marah ini bisa. Sindrom energizing, licin, lepas. Necing ini sumsum, sumsumnya lepas, gampang keluar sperma, ngompol, poliksuklari, keputihan, menorrhagia, keringat dingin, diare, disentri, hemoragi.
Nah, ini bisu abses pecah tidak mengerut luka bakar. Dosis 15-30 gram. Rebus dahulu untuk penenang, peredam dipakai mentah, untuk asinnya dipanasi dulu. Fosil gigi khasiat penenang lebih kuat daripada fosil tulang. Oke, lanjut. Nah, ini hupo, batu amber, fosil getah Ponbinus. Nah, ini hupo amber adalah fosil getah. Oke, lanjut lagi. Sifat manis netral, meridian jantung, hati, kandungan pedi, anti kejut, penenang sen, aktifkan darah, dispasi bekuan, diuretik, anjakan disuria. Indikasi sen jantung tak tenang, berdebar, insomnia, kejang, epilepsi ayan, haid, nyeri, amonore, jantung, lambung, nyeri seperti ditusuk-tusuk, masa abdomen. Abdomen itu masa kayaknya tuh BAB tuh nggak turun, kayak mau bokeh nggak turun. Dysuria, obstruksi urineria. Udem nih susah kencing atau kencing sakit ini. Dosis dia bisa diuretik juga. Dosis bubuk seduh minum tidak direbus atau dipanas sih. Atau dijadikan pil puyer tiap kali minum 1,5 sampai 3 gram. Topikal secukupnya. Oke, lanjut lagi. Pak Asep ini berapa slide lagi ya Pak Asep ya? Masih banyak Sinse. Oh, masih banyak. Next time aja deh ya. Langsung ke pertanyaan deh ya, karena udah malam nih udah. Oke, Iya, itu kita lanjut lagi udah sampai hupo ya. Ya, sampai ya ini sampai 24 ini. Ya, nanti dilanjut lagi. Siap. 3 pertanyaan sebelum kita tutup. Ngobrol dulu nih, udah pesertanya udah 17 orang nih. Tapi yang lain masih semangat nih. Ya, siap. Kalau ada yang mau tanya, Ibu Eli, Ibu Ana, ini masih dahsyat-dahsyat nih semangat ibu-ibu nih. Mentang-mentang hari ini hari Kartini ya, Bu ya. Betul. Semangat. Selamat malam, Bu Eli, ada mau ditanyakan? Ibu Ana. Masalah yang tadi yang jimat-jimat udah jelas bukan Bu ya, itu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi yang menyembuhkan itu menurut orang yang kepo itu, yang meneliti itu bukannya jimat, tapi karena susahnya itu yang dijadikan tinta pada jimat. Tuh kan, keluar deh, kecilin gitu deh, mau nutup apa gitu. Pak Iwan, ada mau ditanyakan? Pak Rusmanto, Pak Muhammad Mukromin, gimana kabarnya? Ada mau ditanyakan? Sinse. Ya. Halo? Ya, gimana? Sinse, maaf Sinse, saya mau tanya yang klien yang kemarin kita hepar itu. Oh iya. Oh. Itu kan kemarin Jawesiosannya kan nggak ada. Ada, saya ada orang returan nih dari Surabaya. Oh, ada ya? Ada sisa 1, kalau mau Ibu ambil saya kirim aja Bu, nanti Ibu transfer ke saya aja. Oke. Oh ya udah. Tinggal 1 Bu, memang rezekinya Ibu kali Ibu ya. Iya betul. Saya lagi bikin, aduh kata Sisi. Ibu kosong. Orang Surabaya, ini suami saya meninggal. Kan suaminya sih, saya teman baik saya, tiba-tiba kena serangan jantungnya udah parah. Karena waktu diobatin itu, jantungnya udah parah. Dikirimin saya ini tolong bantu jualin deh, oke. Ibu Ana juga mau, waktu itu kan kosong. Kayaknya udah memang aman ya Bu, kayak udah jalannya aja Bu. Tapi kadaluarsanya masih lama nggak? Masih lama itu. Oke. Nah, Sinse, saya bingungnya gini kan, itu obat baru sampai ya itunya herbalnya. Saya kemarin tambah jualan bintang itu karena dia tengkuknya sakit-sakit, pundaknya sakit-sakit gitu kan. Ya. Nah, sebelum obatnya datang, dia sudah ke dokter tuh kemarin ke Siloam dan disuntik katanya karena saya nggak kuat gitu kan. Herbal belum datang, akhirnya disuntik. Nah, sekarang dia banyak banget keluhannya, dia nambah lagi keluhannya, Bu Ana, di leher saya ini ada benjolan gitu. Coba saya belum lihat, belum ketemu lagi kan, baru lewat WA lagi nungguin obat itu, herbal itu kan. Nah dia bilang, Bu Ana, saya di leher saya ada kelenjar gitu, ada benjolan, terus di kulit ini nih suka ada memar gitu, Sinse. Udah itu udah pasti cewek sayosan ya Bu. Tuh saya udah 30-40 pasien kayak gitu. Biasanya tuh udah ada masalah emosi tuh Bu ya.
Ibu tolong konseling dulu aja Bu, secara pribadi itu gimana, suruh dia zikir atau suruh istighfar atau gimana. Biasanya ada masalah hati lah, manajemen kolbu kata Agim. Dibereskan dulu. Emosi ya, emosi. Iya. Emosinya Bu. Berarti kan pakai Jawa Yosan dulu baru senling gitu ya? Ya betul. Betul Jadi sekali. bertahap ya. Bertahap. Jangan lupa kalau dia main akupuntur kan diberesin dulu meridian sama organnya Bu, diseimbangkan maupun dikuatkan tuh gimana. Nah terus yang Juan Bintang ini Sinse gimana? Juan Bintang boleh obatin Ibu, buat pasien lain juga boleh, tapi urutannya itu ya kasih cawe sayuran dulu. Enggak, kalau dia mau minum juga gimana? Dia udah datang ini yang Juan Sayuran itu ringan Ibu ya. Karena dia efek itu buang lembab di badan. Yang mana? Yang Juan Bintang? Ya, Juan Bintang ya, sama buat orang stroke atau banyak angin kalau mau itu terus pegel-pegel atau apa, badannya berat. Juga dia kelebihannya itu ada penambah qi, itu ada kandungan huang qi-nya. Ya kan dia kan dilihat itu kan qi-nya kurang kan, defisiensi qi. Nah itu kan bisa kan, dan dia juga katanya lutut-lututnya sakit-sakit gitu kan? Bisa betul. Nah, tapi ini orang ini kayaknya udah lama nggak pernah diobatin, tiba-tiba datang udah segambreng Bu kayaknya si Bu ini manifestasi. Iya, makanya saya bingung. Sebetulnya kan dia udah berobat juga Sinse ke yang saya bilang itu ke dokter herbal itu Sinse. Belum, itu kayaknya masih belum tuntas tuh kayaknya sih. Belum tuntas ya, oke ya udah. Enggak, jadi saya itu yang Juan Bintangnya bisa digabung sama Jawa Yosan gimana? Nggak apa-apa. Yang Juan Bintang. Kalau saya bilang sih Juan Bintang Jawa Yosan dulu aja Bu, difokusin. Oh gitu ya. Nanti biasanya baru kalau levelnya udah diberesin, dia akan ada efek domino ke yang lainnya juga akan membaik sedikit demi sedikit. Oh, jadinya satu-satu dulu ya, 7 hari, 7 boleh begitu. Yosan 7 hari, seling 7 hari, nanti itunya Juan Bintangnya 7 hari gitu ya, Sinse? Ya, betul, boleh. Oke. Ya, makasih, Sinse. Ya. 2 pertanyaan lagi nih sebelum kita bubar ya. Bu Eli ada mau ditanyakan Bu Eli atau Pak Fairis atau Ibu Eni nih. Assalamualaikum Bu Eni. Bu Susilo ada mau tanya, bapak-bapaknya deh mau nanya nih. Selamat malam. Pak Iwan ada mau tanya Pak Iwan? Dari tadi nih kayak main lampu terus nih Pak Iwan. Halo Pak Iwan, ada yang mau ditanyakan nggak Pak Iwan? Kalau nggak ada, kita tutup aja dalam doa ya Pak Asep ya. Halo Pak Asep. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya hari ini atas waktunya, atas pembelajaran dan semangatnya. Terima kasih juga Pak Asep atas menemani saya jadi host. Ya, saya serahkan kembali ke Pak Asep untuk menutup acara pada malam hari ini. Terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih kepada Sinse ya pada malam hari ini telah memberikan materi herbal TCM ini, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Sinse pada malam hari ini bisa diimplementasikan oleh para peserta didik, dan alhamdulillah tadi kita sudah lihat bahwa ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh Sinse. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pemberian materi Sinse yang luar biasa. Juga terima kasih juga kepada para peserta didik yang telah hadir dari awal hingga akhir ini. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu untuk mempelajari tentang herbal ini menjadi salah satu ibadah juga, karena mencari ilmu itu dalam agama kita adalah satu kewajiban, bahkan sampai masuk ke liang kubur gitu ya. Tidak ada berhentinya, artinya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu peserta didik yang saya banggakan, demikian kegiatan atau materi perkuliahan pada malam hari ini telah kita lakukan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dimohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi kepada ibu-ibu, selamat
nanti biasanya ibu-ibu kan waktunya hanya sedikit Pak, tidur sedikit nanti bangun kembali pada saat sahur. Jadi selamat sekarang beristirahat dan persiapan nanti menjelang sahur. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul, bisa bersua kembali nanti pada acara dan gelombang yang sama. Demikian kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila bisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama Ibu.